Rian memandangi pemandangan di depan matanya. Villa yang mereka sewa terletak di tepi pantai, dikelilingi oleh pepohonan kelapa yang melambai lembut di bawah sinar matahari. Suara ombak yang berdebur menambah suasana tenang dan damai. Ia merasa beruntung bisa menghabiskan waktu liburan ini bersama adik tirinya, Fiona. Meskipun mereka memiliki hubungan yang tidak biasa, Rian selalu merasa bahwa Fiona adalah teman terbaiknya. Fiona, yang baru saja keluar dari mobil, tampak bersemangat. Rambutnya yang panjang dan berombak tertiup angin, dan senyumnya yang cerah membuat Rian merasa hangat di dalam hati. Ia mengenakan gaun santai berwarna biru muda yang membuatnya terlihat segar dan ceria. Rian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum melihatnya. "Rian, ayo cepat. Kita harus menjelajahi pantai," seru Fiona dengan semangat. Ya, sabar sedikit. Kita baru saja sampai," jawab Rian sambil mengangkat tasnya. Ia merasa senang melihat Fiona begitu bersemangat. Liburan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk lebih dekat dan menciptakan kenangan baru. Setelah menurunkan barang-barang mereka di villa, Rian dan Fiona segera beranjak menuju pantai. Pasir putih yang lembut menyentuh telapak kaki mereka, dan suara ombak yang berirama membuat suasana semakin menyenangkan. Fiona berlari ke arah air, sementara Rian mengikuti di belakangnya. "Lihat, ombaknya besar sekali," teriak Fiona sambil melompat-lompat kegirangan. Ia berlari ke tepi air, merasakan percikan air laut yang menyegarkan. Rian tertawa melihat tingkahnya yang ceria. Ia merasa senang bisa melihat Fiona bahagia seperti ini. Mereka bermain air, saling menyiram satu sama lain, dan tertawa tanpa henti. Rian merasa seolah-olah mereka kembali ke masa kecil, saat mereka sering bermain bersama di halaman belakang rumah. Momen-momen sederhana seperti ini membuatnya merasa hidup. Setelah beberapa saat bermain, mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah payung pantai. Rian mengeluarkan minuman dingin dari tasnya, dan mereka duduk bersandar satu sama lain, menikmati angin sepau-sepau yang menyejukkan. "Rian, ingat nggak waktu kita kecil, kita pernah bikin istana pasir di pantai?" tanya Fiona, matanya berbinar penuh kenangan. "Ya, aku ingat. Kita bahkan menghabiskan berjam-jam untuk membangunnya, dan kemudian ombak menghancurkannya dalam sekejap," jawab Rian sambil tertawa. "Tapi itu adalah salah satu momen terbaik dalam hidupku." Fiona tersenyum, dan Rian merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil, tentang petualangan-petualangan kecil yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka selalu saling mendukung satu sama lain. Rian merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat, dan ia sangat menghargai momen-momen ini. Setelah beristirahat, mereka kembali ke villa untuk bersiap-siap makan malam. Rian memutuskan untuk memasak sesuatu yang spesial. Ia tahu bahwa Fiona sangat menyukai pasta, jadi ia memutuskan untuk membuat spaghetti dengan saus tomat segar. "Rian, kamu bisa masak?" tanya Fiona dengan nada skeptis. "Ya, sedikit-sedikit. Tapi aku butuh bantuanmu," jawab Rian sambil tersenyum. "Kamu bisa jadi asisten chefku." Fiona tertawa dan setuju. Mereka berdua masuk ke dapur villa yang luas dan terang. Rian mulai menyiapkan bahan-bahan, sementara Fiona membantu mencuci sayuran. Suasana di dapur terasa hangat dan akrab. Mereka saling bercanda dan tertawa, menciptakan suasana yang menyenangkan. Saat mereka memasak, Rian tidak bisa tidak memperhatikan Fiona. Ia terpesona oleh cara Fiona bergerak, senyumnya yang cerah, dan tawa yang mengalir dari bibirnya. Rian merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan kakak adik. Namun, ia berusaha menepis perasaan itu, menyadari bahwa mereka harus menjaga batasan. Setelah beberapa saat, makanan pun siap disajikan. Rian dan Fiona duduk di meja makan yang terletak di teras villa, dikelilingi oleh cahaya lampu yang lembut. Mereka menikmati spaghetti yang telah mereka buat bersama, dan Rian merasa bangga bisa memasak untuk Fiona. "Ini enak sekali. Rian, kamu memang jago masak," puji Fiona sambil menghabiskan suapan demi suapan. "Terima kasih. Aku senang kamu suka," jawab Rian, merasa senang melihat Fiona menikmati makanannya. Setelah makan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar villa. Malam mulai turun, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Rian dan Fiona berjalan beriringan, menikmati suasana malam yang tenang. Suara ombak yang berirama menambah keindahan malam itu. Mereka menemukan tempat duduk di tepi kolam renang,
dan Rian mengeluarkan beberapa bantal untuk membuatnya lebih nyaman. Mereka duduk bersebelahan, merasakan angin malam yang sejuk. Fiona menatap bintang-bintang dengan penuh rasa ingin tahu. Rian, kamu percaya nggak kalau bintang-bintang itu adalah harapan kita? Tanya Fiona, matanya berbinar. Ya, aku percaya. Setiap bintang mewakili harapan dan impian kita. Jawab Rian, merasa terinspirasi oleh kata-kata Fiona. Mereka berbagi mimpi dan harapan masing-masing. Fiona mengungkapkan keinginannya untuk menjelajahi dunia, melihat tempat-tempat baru, dan mengalami petualangan yang tak terlupakan. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan betapa beraninya Fiona untuk mengejar impiannya. Rian, aku ingin kamu selalu ada di sampingku saat aku menjalani petualangan itu, kata Fiona dengan tulus. Rian merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia berjanji akan selalu mendukung Fiona, tidak peduli apapun yang terjadi. Momen itu terasa sangat intim, dan Rian merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Saat malam semakin larut, mereka kembali ke villa. Rian merasa lelah tetapi bahagia. Ia tahu bahwa liburan ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka berdua. Fiona tampak mengantuk, dan Rian membantunya menyiapkan tempat tidur. Selamat malam, Fiona. Semoga mimpi indah, ucap Rian sambil tersenyum. Selamat malam, Rian. Terima kasih untuk hari yang luar biasa, jawab Fiona dengan senyuman manis. Rian menutup pintu kamar Fiona dan kembali ke kamarnya sendiri. Ia berbaring di tempat tidur, merenungkan hari yang telah berlalu. Rian merasa bahwa liburan ini telah membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Ia berharap hari-hari berikutnya akan sama menyenangkannya, dan ia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari kedua di villa dimulai dengan sinar matahari yang hangat menyinari kamar Rian. Ia terbangun dengan semangat baru, merasakan energi positif dari liburan yang baru saja dimulai. Setelah mandi dan bersiap-siap, Rian keluar dari kamarnya dan melihat Fiona sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan. Selamat pagi, Chef Fiona, sapa Rian sambil tersenyum. Fiona menoleh dan tertawa. Selamat pagi. Aku sedang membuat pancake. Mau bantu? Boleh, aku bisa jadi asistenmu, jawab Rian sambil melangkah ke arah dapur. Mereka berdua mulai memasak bersama, menciptakan suasana yang ceria di pagi hari. Aroma pancake yang menggiurkan memenuhi udara, dan Rian merasa senang melihat Fiona begitu bersemangat. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk menjelajahi sekitar villa. Rian membawa kamera untuk mengabadikan momen-momen indah selama liburan. Mereka berjalan menyusuri pantai, mengumpulkan kerang, dan tertawa saat mencoba berpose lucu di depan kamera. Rian, lihat, kerang ini cantik sekali, seru Fiona sambil mengangkat kerang berwarna-warni. Rian mengarahkan kameranya dan mengambil foto Fiona yang tersenyum lebar, dengan kerang di tangannya. Perfect, ini akan jadi kenangan yang indah, kata Rian sambil menunjukkan hasil foto di layar kamera. Fiona melompat kegirangan melihat foto dirinya. Setelah puas berkeliling, mereka kembali ke villa untuk bersiap-siap memasak makan siang. Rian sudah merencanakan untuk membuat spaghetti dengan saus tomat segar, makanan favorit Fiona. Mereka berdua masuk ke dapur, dan Rian mulai menyiapkan bahan-bahan. Rian, aku ingin membantu lebih banyak kali ini. Ayo kita masak bersama, kata Fiona dengan semangat. Baiklah, kita bisa mulai dengan memotong sayuran, jawab Rian sambil memberikan pisau dan talenan kepada Fiona. Mereka bekerja sama, saling membantu dan bercanda sepanjang proses memasak. Rian merasa semakin dekat dengan Fiona, dan ia menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama. Saat mereka memasak, Rian tidak bisa tidak memperhatikan betapa cantiknya Fiona saat ia fokus. Rambutnya yang panjang tergerai, dan senyumnya yang cerah membuat suasana di dapur semakin hangat. Rian merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan kakak adik, tetapi ia berusaha menepis perasaan itu. Setelah makan siang, mereka memutuskan untuk bersantai di tepi kolam renang. Rian mengeluarkan beberapa bantal dan handuk, sementara Fiona mengisi kolam dengan air dingin. Mereka berbaring di tepi kolam, merasakan sinar matahari yang hangat di kulit mereka. Rian, aku ingin kita melakukan sesuatu yang berbeda malam ini. Bagaimana kalau kita membuat api unggun di pantai? Usul Fiona. Itu ide yang bagus. Kita bisa memanggang marshmallow dan bercerita di sekitar api, jawab Rian,
merasa bersemangat dengan rencana itu. Setelah beristirahat sejenak, mereka bersiap-siap untuk malam yang menyenangkan. Rian membawa peralatan untuk membuat api unggun, sementara Fiona menyiapkan makanan ringan dan marshmallow. Mereka berjalan ke pantai saat matahari mulai terbenam, menciptakan suasana yang romantis dengan langit berwarna oranye dan merah. Setibanya di pantai, Rian mulai menyiapkan api unggun. Fiona membantu mengumpulkan kayu dan menyiapkan tempat duduk di sekitar api. Saat api mulai menyala, mereka duduk bersebelahan, merasakan kehangatan dari api yang berkobar. Lihat betapa indahnya langit malam ini, kata Fiona sambil menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. Ya, sangat indah. Ini adalah momen yang sempurna, jawab Rian, merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Mereka mulai memanggang marshmallow, dan Fiona tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa saat marshmallow-nya terbakar. Rian, lihat, aku membuat marshmallow terbakar, serunya sambil menunjukkan marshmallow yang hangus. Tidak apa-apa, itu bagian dari kesenangan, jawab Rian sambil tertawa. Mereka saling melempar marshmallow yang sudah dipanggang, menciptakan suasana ceria di sekitar api unggun. Setelah beberapa saat, mereka mulai bercerita. Rian menceritakan kisah-kisah lucu dari masa kecil mereka, sementara Fiona berbagi impian dan harapannya untuk masa depan. Rian merasa terinspirasi oleh semangat Fiona, dan ia berjanji untuk selalu mendukungnya dalam mengejar impian. Rian, aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat berarti bagiku. Aku merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersamamu, kata Fiona dengan tulus. Rian merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa hubungan mereka semakin dalam, dan ia tidak ingin kehilangan momen-momen berharga ini. Aku juga merasa sama. Fiona, kamu adalah adik terbaik yang bisa aku harapkan, jawab Rian, menatap mata Fiona dengan penuh perasaan. Malam semakin larut, dan mereka terus berbincang di sekitar api unggun. Suara ombak yang berdebur di latar belakang menambah suasana tenang. Rian merasa bahwa momen ini adalah salah satu yang paling berharga dalam hidupnya. Saat api unggun mulai padam, Rian dan Fiona memutuskan untuk kembali ke villa. Mereka berjalan beriringan, merasakan kehangatan satu sama lain. Rian merasa bahwa liburan ini telah membawa mereka lebih dekat, dan ia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Setibanya di villa, mereka berdua merasa lelah tetapi bahagia. Rian mengajak Fiona untuk menonton film di ruang tamu. Mereka duduk bersebelahan di sofa, dengan popcorn di tangan. Film yang mereka pilih adalah komedi romantis yang penuh tawa. Selama menonton, Rian merasa nyaman berada di dekat Fiona. Ia mencuri pandang ke arah Fiona, melihat senyumnya yang cerah saat menonton film. Rian merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan kakak-adik, tetapi ia berusaha menahan perasaannya. Setelah film selesai, mereka berdua tertawa dan berbagi pendapat tentang film tersebut. Rian merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Fiona, dan ia berharap liburan ini tidak akan segera berakhir. Rian, terima kasih untuk hari yang luar biasa. Aku sangat menikmati setiap momen bersamamu, kata Fiona dengan tulus. Begitu juga aku, Fiona. Ini adalah liburan terbaik yang pernah aku alami, jawab Rian, merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Mereka berdua beranjak untuk tidur, tetapi Rian tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus memikirkan perasaannya terhadap Fiona, dan bagaimana liburan ini telah mengubah hubungan mereka. Rian tahu bahwa ia harus menjaga batasan, tetapi ia juga tidak bisa menahan perasaannya yang semakin kuat. Dengan pikiran yang penuh, Rian akhirnya terlelap, berharap hari berikutnya akan membawa lebih banyak momen indah bersama Fiona. Matahari terbit dengan lembut di hari terakhir liburan mereka, menyinari villa dengan cahaya keemasan. Rian terbangun lebih awal dari biasanya, merasakan suasana yang berbeda di dalam hatinya. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka di sini, dan perasaan campur aduk mulai mengisi pikirannya. Ia ingin menikmati setiap momen bersama Fiona, tetapi di saat yang sama, ia merasa sedih karena liburan ini akan segera berakhir. Setelah mandi dan bersiap-siap, Rian keluar ke teras dan melihat Fiona sudah duduk di sana, menikmati secangkir kopi sambil menatap laut. Rian merasa hatinya bergetar melihat Fiona yang tampak begitu damai dan cantik di pagi hari. Selamat pagi, Fiona. Apa kamu sudah siap untuk hari terakhir kita? Tanya Rian sambil duduk di sampingnya. Selamat pagi, Rian. Aku sudah siap.
Aku ingin kita melakukan sesuatu yang spesial hari ini, jawab Fiona dengan semangat, matanya berbinar. Spesial seperti apa? Tanya Ryan, merasa penasaran. Aku ingin kita pergi ke tempat yang lebih tinggi, mungkin ke bukit di dekat sini. Dari sana, kita bisa melihat seluruh pantai dan menikmati pemandangan yang indah, usul Fiona. Itu ide yang bagus. Ayo kita berangkat setelah sarapan, jawab Ryan, merasa bersemangat dengan rencana itu. Setelah sarapan, mereka bersiap-siap dan berangkat menuju bukit. Perjalanan menuju puncak bukit tidak terlalu jauh, tetapi cukup menantang. Ryan dan Fiona saling membantu, saling memberi semangat saat melewati jalur yang curam. Ryan merasa senang bisa berbagi pengalaman ini dengan Fiona, dan ia merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Setibanya di puncak bukit, pemandangan yang mereka lihat sangat menakjubkan. Laut biru yang luas membentang di depan mereka, dan angin sepau-sepau membuat suasana semakin segar. Ryan dan Fiona berdiri berdampingan, terpesona oleh keindahan alam di sekitar mereka. Wow, ini luar biasa, seru Fiona, matanya berbinar penuh kekaguman. Ya, ini adalah pemandangan terbaik yang pernah aku lihat, jawab Ryan, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Mereka berdua mengeluarkan kamera dan mulai mengambil foto, mengabadikan momen indah ini. Saat mereka berpose, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan Fiona. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan kakak adik. Ryan berusaha menepis perasaan itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat perasaan itu muncul. Setelah puas berfoto, mereka duduk di tepi bukit, menikmati angin dan pemandangan. Fiona mulai bercerita tentang impian dan harapannya untuk masa depan. Ryan mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan betapa beraninya Fiona untuk mengejar impiannya. Ryan, aku ingin melakukan banyak hal setelah liburan ini. Aku ingin belajar lebih banyak tentang dunia, dan mungkin suatu saat nanti, aku bisa pergi ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi, kata Fiona dengan semangat. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Fiona, kamu memiliki semangat yang luar biasa, jawab Ryan, merasa bangga pada adik tirinya. Mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi di dalam hati Ryan, ada rasa sedih yang menggelayuti. Ia tahu bahwa setelah liburan ini, mereka akan kembali ke kehidupan sehari-hari, dan mungkin tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama seperti ini lagi. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk kembali ke villa. Dalam perjalanan turun, Ryan merasa ada sesuatu yang harus ia katakan kepada Fiona. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga takut akan konsekuensinya. Setibanya di villa, mereka beristirahat sejenak sebelum bersiap-siap untuk makan malam terakhir mereka. Ryan memutuskan untuk memasak sesuatu yang spesial sebagai penutup liburan ini. Ia ingin membuat makan malam yang tidak akan terlupakan. Fiona, bagaimana kalau kita makan malam di teras dengan suasana yang romantis? Tanya Ryan. Itu ide yang bagus. Aku akan membantu menyiapkan semuanya, jawab Fiona dengan antusias. Mereka berdua bekerja sama menyiapkan makan malam. Ryan memasak hidangan utama, sementara Fiona menyiapkan meja dengan lilin dan bunga. Suasana di teras terasa hangat dan intim, dan Ryan merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Fiona. Saat makan malam siap, mereka duduk di meja yang telah dihias dengan indah. Ryan menyajikan hidangan yang telah ia masak dengan penuh cinta, dan Fiona tampak terkesan. Ryan, ini terlihat luar biasa. Aku tidak sabar untuk mencobanya, kata Fiona sambil tersenyum. Mereka mulai menikmati makan malam, berbagi cerita dan tawa. Ryan merasa bahwa ini adalah salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya sebelum semuanya berakhir. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati suasana malam yang tenang. Ryan merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Fiona, ada sesuatu yang ingin aku katakan, kata Ryan, suaranya sedikit bergetar. Apa itu, Ryan? Tanya Fiona, menatapnya dengan penuh perhatian. Selama liburan ini, aku merasa kita semakin dekat. Aku sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Tapi, aku juga merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara kita. Ryan mengungkapkan perasaannya dengan hati-hati. Fiona terdiam sejenak, tampak terkejut. Ryan merasakan jantungnya berdegup kencang, menunggu reaksi Fiona. Ryan,
Aku juga merasakan hal yang sama. Liburan ini sangat berarti bagiku, dan aku merasa kita memiliki ikatan yang kuat, jawab Fiona, suaranya lembut. Rian merasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah kakak dan adik. Kita tidak bisa melampaui batasan itu, kata Rian, berusaha menjaga perasaan mereka tetap dalam koridor yang aman. Ya, aku mengerti. Kita bisa menjaga hubungan ini dengan baik. Aku tidak ingin kehilanganmu, Rian, jawab Fiona, matanya penuh harapan. Mereka berdua saling menatap, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Rian tahu bahwa meskipun mereka tidak bisa melampaui batasan, hubungan mereka akan selalu istimewa. Mereka berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Malam semakin larut, dan mereka berdua merasa lelah tetapi bahagia. Rian mengajak Fiona untuk berjalan-jalan di pantai terakhir kalinya. Mereka berjalan beriringan, merasakan angin malam yang sejuk dan suara ombak yang menenangkan. Saat mereka tiba di tepi pantai, Rian dan Fiona duduk di pasir, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Rian merasa bahwa momen ini adalah penutup yang sempurna untuk liburan mereka. Rian, terima kasih untuk semua kenangan indah ini. Aku akan selalu mengingatnya, kata Fiona, suaranya lembut. Aku juga, Fiona. Ini adalah liburan terbaik dalam hidupku, jawab Rian, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka berdua duduk dalam keheningan, merasakan kedekatan yang tak terucapkan. Rian tahu bahwa meskipun liburan ini akan berakhir, hubungan mereka akan selalu istimewa. Ia berharap untuk bisa menjaga ikatan ini meskipun jarak memisahkan mereka. Saat malam semakin larut, mereka kembali ke villa. Rian merasa sedih karena liburan ini akan segera berakhir. Tetapi ia juga merasa bersyukur atas semua momen indah yang telah mereka bagi. Ia tahu bahwa mereka akan selalu memiliki kenangan ini, dan itu akan menjadi fondasi bagi hubungan mereka di masa depan. Setelah mengucapkan selamat malam, Rian berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bahwa liburan ini telah mengubah hidupnya, dan ia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan pikiran penuh harapan, Rian akhirnya terlelap, siap menghadapi hari-hari baru yang akan datang.